Untuk sesi kedua, silakan ada 3 penanya. Ustadz Ahmad Satim, yang ini, yang namanya. Tinggal satu lagi mungkin dari ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Perwakilan dari ibu-ibu. Bu Yanti. Oh, ada satu. Ya, sebentar. Biar Ustadz Satim dulu, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Izinkan kami bertanya. Agak dijauhkan dikit biar jelas mic-nya. Begini Gus, ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Pertama, menurut syariat Gus, bahwa segala sesuatu yang baik itu dari atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tidak baik atau yang buruk dari nafsu kita sendiri. Menurut hakikat, bahwa yang baik dan yang buruk itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menyikapi dan memahami dari keterangan tersebut, Gus? Ngoten nggih. Kemudian yang kedua, saya pernah mengikuti kajian Gus, dan waktu itu ada penanya dan yang menjelaskan kurang detail dan kurang jelas. Pertanyaannya begini Gus, siapa yang memberi nama Allah? Siapa yang memberi nama Allah? Nama Allah. Dan kapan nama Allah itu ada? Berlaku. Wujud Allah adalah diri kita, tapi tidak boleh mengaku Allah. Wujud Allah? Wujud Allah adalah diri kita. Diri kita. Tapi tidak boleh mengaku Allah. Tapi tidak boleh mengaku Allah. Oke. Mohon penjelasannya Gus, biar tidak salah persepsi. Langsung dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairihi wa syarihi minallah. Bagaimana kita mempraktekkan kalau baik dan buruk itu datangnya dari Allah? Padahal secara syariat memang ada hujah yang mengatakan kalau baik dari Allah, kalau jelek dari nafsumu sendiri. Jenengan harus masuk di dalam zikir yang nomor 3, sirul asrar, merasakan. Apa mungkin nafsu itu bisa berbuat jelek kalau tidak digerakkan Allah? Gak mungkin toh. Nafsu itu makhluk bukan? Iblis itu makhluk bukan? Mengapa Allah menyuruh iblis untuk menggoda Adam? Itu semata-mata asbabun nuzulnya adalah ketika saat Allah bersabda, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Selama Nabi Adam tidak makan buah khuldi, selama itu ada di surga. Terus bagaimana posisi daripada ayat yang Allah katakan, hei para malaikat, aku mau menjadikan makhluk manusia menjadi khalifah di muka bumi. Terus bagaimana caranya Adam itu bisa ke muka bumi? Allah bikin skenario. Bless, gudon Adam. Adam sudah saya kasih tahu, Adam kamu pengen ada di surga selama-lamanya? Iya bos. Umpama sekarang. Nggih Gusti, ngoten ya. Tapi satu, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon itu. Selama kau enggak mendekati, kau tidak akan kuusir dari surga. Siap, tanda tangan. Jenengan kapan diputus hakim? Des 3 black. 3 black ya. Wis. 3 black. Dengan tanggal dan semuanya sudah pasti. Tapi apabila kau langgar, mohon maaf bos, nggak jadi sampai iku mau 3 tahun pada waktu dan tempatnya dikeluarkan, kena split. Oh coba pola kau ya. Lihat kena split.
Kena split sampean, kena split lagi meniku. Gak sida mulih tambah mlebu maneh. PB hangus. Jelas. Bon, sampean hati-hati dhewe-dhewe ya. Wis, aku yakin kalau jenengan derek Rasulullah mesti selamat. Ngoten. Kemudian apa yang terjadi? Arti Allah membuat satu ayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, diuji kesetiaan Adam mau lewat iblis. Iblis nggoda Adam, nek gak digerakkan, tidak dikersakni Allah nggoda saken nggoda. Padahal tujuannya iblis salah. Nah, ngoten nggih. Apa yang terjadi? Faktanya terjadi. Jenengan gitu. Enak-enak ono njero kandungan sampean iki mang wis gak mikir nyambut gawe, gak mikir mangan. Lah apa metu? Di sini itu sudah dijamin oleh Allah. Metu brodol. Kata Rasulullah di dalam hadis sahihnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan fitrah, artinya fitrah. Roh sampean iki lho masih fitrah, dereng kenal hubbus syahwah, kesenangan dunia belum kenal. Ketika akil balik, lah iki sing lanang goleki wedokan, sing wedokan memeti. Mulai wis akhirnya macam-macam. Ya iki khuldi ku mau bos. Akhirnya jenengan kali kula menghadapi menjadi khalifah, pemimpin, pimpinan nafsumu. Ngono lah. Wis nyun sewu. Akhirnya sampai melakukan jelek dan buruk dan baik lah, ngoten ta? Otomatis iku wis. Lah terus nafsu iku nggodha nang sampean, kalau tidak ada izin dari Allah bisa nggodha. Jenengan tanpa ada izin dari Allah, yang Allah ngijini dimajaskan terhadap Bapak Kalapas, nggak mungkin sampean iku bisa duduk dengan saya di sini. Ayo, kalau nggak dapat izin dari Kalapas, saged terjadi acara ini Pak? Nggak bisa toh? Nggak bisa. Jadi Kalapas mengeluarkan izin itu adalah majasnya Allah. Tahu majas sampean? Tahu mboten? Nisbat, perumpamaan. Tapi duduk Bapak Kalapas iku Allah, ngoten lho niku. Paham nggih? Lah, mohon maaf. Inilah kita harus memandang dari sisi kebatinan atau sisi ruhaniyah lewat sirul asrar, sehingga ketika saat jelek itu keluar secara syariat, jenengan gak boro-boro terlebih dulu menuduh selain Allah itu yaitu nafsu yang berkuasa. Jangan. Nah, nafsu berkuasa nanggone perkara jelek, Allah itu baik-baik saja, berarti ada Tuhan dua, ada penguasa dua. Ini nggak boleh dalam tauhid. Terus bagaimana caranya? Yo, jangan lihat maksiatnya, jangan lihat jeleknya, lihatlah yang paling halus di dalamnya, itu Allah yang menggerakkan itu dengan maksud yang terpenting. Maksud apa Allah kok Anda digerakkan jelek? Jujur, kalau saya boleh memaknai, atas perbuatan jenengan melanggar hukum akhirnya dimasukkan di sini, demi Allah dalam hati saya husnudzon pada Allah, rencana Allah supaya Anda lebih baik. Iya, sehingga ini bisa Anda jadikan sebagai pintu pertama membuka hidayah pada Allah. Tapi ada loh Pak, malah ning engko nek wis mulih balik maneh. Ada yang seperti itu. Tapi saya husnudzon pada Allah demi kebaikan Anda. Sebetulnya itu ya, itu caranya kalau kita melihat bahwasanya baik atau buruk menurut pandangan syariat, pandangan hakikat Anda harus melihat Allahnya di situ. Muaranya lewat pintu sirul asrar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Wujudnya Allah. Oh ya, udah.
Aku, kata Allah, untuk mengenalkan diriku terhadap hambaku lewat nurku, akhirnya disebut nurullah. Lah nurku yaiku wujud dunya saisine, tapi nurku iku bukan wujudku. Dengan nur itulah kau akan bisa sampai padaku. Kalau Anda ingin melihat wujudnya matahari, jangan kau lihat cahayanya, gak kuat bos ini bos. Anda ingin melihat Allah, jangan melihat wujudnya dunia, sebab sifatnya wujudnya dunia lah maujud. Yang maujud itu hanyalah Allah. Terus caranya bagaimana? Ya lewat, kembali lagi muaranya sirul asrar. Itu nanti Allah sendiri yang membimbing dirimu dari su'aul basyirah ke ainul basyirah, sampailah ke hakul basyirah. Dari rasa iman bertemu dan menyatakan, itu nanti seperti itu. Gak paham sampean si an, engkau dipahamno dewe nang Gusti Allah ketika saat seiring perjalannya kholwat jenengan. Jenenge otodidak, ngoten lho nggih. Jadi sama Pak Kalapas, dengan izin Pak Kalapas mau secara syariat, akhirnya kita bisa bertemu. Lah izinnya Pak Kalapas itu adalah majasnya Allah, tapi bukan maksud Pak Kalapas iku Gusti Allah. Wes sampean ngenen dewi. Oke, matur suwun. Lanjut. Baik, untuk penanya kedua silakan berdiri. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Subiantono, asli Lamongan, domisili Jakarta Gus. Jakarta. Jakarta. Kok iso tutuk gini ya men? Nah ini Gus. Jadi saya mau bertanya Gus, sebelum saya ke Probolinggo ini saya bermimpi bahwa saya harus berangkat ke timur. Ke timur, sedangkan saya orang asli Jawa Timur, tapi saya dari kecil nggak pernah di Jawa Timur, gitu besar ya? Di Jakarta. Sehingga sebelum saya berangkat, dunia ini diliputi awan gelap. Nah, lalu saya minta izin sama kakak karena orang tua sudah tidak ada. Mas, saya kan asli Jawa Timur, saya boleh nggak ke Jawa Timur? Mau ngapain di Jawa Timur? Ya pokoknya saya punya mimpi begini Mas, saya bilang. Ya udah, saya restui karena memang tidak ada orang tua. Sampainya di sini Gus 1 tahun, kok sekarang ada di penjara ya kan? Nah itu jadi saya sering memang dari kecil Gus, saya melakukannya itu kan saya karena memang males sembahyang, males buat puasa nggak bersembahyang karena dari keluarga di Lamongan itu memang semuanya kan ahli ibadah syariat. Saya memilih wiritan itu hanya menyebut Allah dari SD. Allah dalam hati saya. Tapi belum sirul asrar ya, belum. Tapi saya amalkan walaupun saya lagi di diskotik Gus, lagi dugem Gus. Iya. Pakai itu Gus, terus Allah sambil gini saya. Iya. Iya kan? Jadi saya rasakan ternyata dari amalan-amalan itu tadi saya sering mimpi Gus. Yang terakhir 2015 saya bermimpi itu, apakah ini dari setan atau dari malaikat kan saya nggak bisa bedakan ya, Gus. Betul. Saya dihadapkan di ribuan orang, lalu di situ saya disuruh menggantikan yang lagi di depan. Saya bilang, loh saya ini seorang ahli maksiat, saya nggak bisa apa-apa. Enggak, kamu ke sini, saya mau ke belakang, tolong gantikan saya. Nah ketika saya berdiri kan saya bingung Gus, saya mau ngomong apa ini, saya bilang gitu. Lalu di sebelah kanan saya ada seseorang yang membisikkan, di hadapanmu ini orang yang sakit semua. Loh, saya bilang enggak, ini semua sehat. Sakit, kamu ini air putih 1 gelas, kamu bacakan Al-Fatihah, kamu kasihkan ke orang semua ini. Maksud saya kan sakit, orangnya sehat semua secara jasmani. Terus saya berpikir apanya yang sakit gitu Gus. Lalu saya bilang, air putih ini diapakan? Bacakan surat Al-Fatihah, lalu kamu berikan satu persatu. Lalu lama sudah saya nggak perhatikan itu apalah, paling mimpi apa gitu Gus. Mimpi lagi, mimpi yang sama. Lalu saya coba tanyakan, apa maksudnya saya kok selalu diberi mimpi yang sama? Perintahnya yaitu
air putih lagi, maksudnya melalui air putih tadi dan selalu dibacakan Al-Fatihah. Sampai akhirnya saya beranggapan ini mungkin dari setan lah ya kan. Pertanyaannya Gus, cara membedakannya Gus. Ini mimpi dari setan Apa dari Allah? apa dari Allah? Cara membedakan di dalam mimpi itu. Sudah? Yang kedua, sebenarnya saya ingin bertanyain tapi karena sudah dijelaskan, saya sudah mau bertanya tentang penjelasan singkat tentang syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat itu seperti apa Gus. Nah yang ini sudah dijelaskan tadi, saya sudah simpan pertanyaan karena sudah dijelaskan jadi saya tidak bertanya. Terima kasih Gus. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cara wabarakatuh. membedakan mimpi dari Allah atau mimpi dari setan. Monggo Kiai. Kita tidak akan pernah tahu apakah itu mimpi dari setan ataukah dari Allah. Kalau kita tidak kenal setan dan tidak kenal Allah. Saya ulangi, kita tidak akan pernah tahu mimpi itu dari nafsu atau setan kalau kita belum kenal nafsu atau belum kenal Allah. Dengan aqaid seket tadi nanti akan membedah masalah itu. Kita tidak akan tahu mimpi itu dari Allah kalau kita belum kenal Allah. Ada golongan kiri, golongan kanan. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Ini. Siapa yang bisa tahu itu mimpi dari Allah dan itu mimpi memang dari nafsu? Golongan-golongan yang sudah duduk di tajalli. Apa duduk yang di tajalli? Duduk hati sudah bertemu Allah. Sebab sebelum kita bertemu Allah kita akan kenal innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya nafsu iku musuhmu yang paling nyata. Allah akan membimbingmu, ini loh musuhmu, mesti kok hindari. Kata Rasul, ya para sahabat, umatku sesuk itu akan menghadapi jihad yang besar. Jihad ini kecil, Khandaq, Uhud, Badar kecil. Tapi ada jihad yang paling besar ning umatku, yaitu melawan hawa. Nah, bagaimana kita akan bisa menang melawan hawa nafsu? Wong kita tidak tahu mana nafsu makan bukan. Makanya lewat pelajaran itu nanti akan dikenalkan siapa sih nafsu itu. Baru setelah itu kenal Allah. Kalau tetandane mek ngene tok, Pak. Nanti kan sudah dikatakan yang tahu cuman golongan ahli syuhud, ahli yang sudah meniadakan selain Allah. Sudah tidak ada dalam dirimu itu dirimu. Kalau kau ingin tahu dirimu itu siapa, maka kembalilah ke asalmu. Apa asal kita? La haula wala quwata, tidak ada. Kita asalnya tidak ada, yang ada cuman Allah. Kembalilah kau ke tidak ada, dengan begitu kau akan nyata yang ada. Akhirnya yang melihat yang ada hanyalah yang Sebab mungkinkah perkara yang tidak ada kita itu bisa melihat yang ada? Nggak mungkin. Yang ada itu bisa melihat hanya yang ada. Kalau nggak percaya sampai nang konco nang pengilon. Ketok wajah sampean apa ketok bojo sampean? Raine iku. Wajah sampean tok ya? Lah iya wajah sampean sendiri. Artinya yang melihat Allah itu Allah sendiri. Wis. Lagi? Baik, ini ada satu penanya Gus dari ibu-ibu. Silakan Bu berdiri. Ibu, monggo. Ya. Sebutkan namanya dan pertanyaannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Bustami. Terima kasih atas kesempatan yang mana saya bisa omong langsung sama Pak Ustadz. Karena saya selalu terima kasih nang Pak Kalapas. Ya semuanya sudah Pak gitu. Yang saya tanyakan gini Pak ya. Saya itu ingin sekali dalam keadaan apapun selalu mengingat Allah. Oke. Ini sudah saya laksanakan Pak, karena saya sering mengikuti Bapak. Ya.
Tapi kok sulit sekali, Pak. Sulit. Jadi begitu ingat lupa lagi. Terutama itu masalah sholat, Pak. Saya tuh ingin konsentrasi sepenuhnya, tapi kok begitu ingat sebentar lupa lagi, Pak. Hilang lagi, timbul lagi, hilang lagi gitu, Pak. Lanjut. Terus itu apakah seperti Gus tadi bilang, segala sesuatu hal itu terjadi karena Allah. Ya. Sekarang kalau misalnya saya difitnah, didolimi oleh orang, apakah saya harus diam? Cuman itu, Gus. Nggih. Sampun? Sudah. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya ada dua, sulit sekali untuk konsentrasi menyatukan diri dengan Allah. Dan yang kedua, gimana Bu? Nah, kalau didolimi bagaimana, apakah itu juga harus diam? Terima kasih, monggo Gus. Ingatlah bahwasannya semua ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang sudah dikatakan Allah sebagai kekasihnya itu ada 3 tahap, Pak. Ada tiga golongan. Golongan pertama disebut musyahadatul fana. Apa? Golongan 24 jam itu lebih banyak lalainya pada Allah daripada tidak, lebih sedikit makrifatnya pada Allah daripada tidak. Tetapi itu tidak merupakan satu kesalahan. Wala bagin wal adin innallaha ghafurur rahim. Allah masih mengampuni karena lalainya dia itu tidak dia sengaja. Ingin terus eling terus lagi gitu loh. Tapi oleh karena masih besarnya nafsu di dalam diri kita menjadikan kita lalai pada Allah. Musyahadatul fana. Langkah kedua, Allah memproses musyahadatul kamil. Kebalikannya, kamil itu 24 jam lebih besar makrifat pada Allah daripada tidak. Keduanya ini dimasukkan Allah golongan kekasih Allah, yaitu mahfud, golongan yang dijaga ruhaniyahnya. Artinya ketika dia terjerumus di dalam nafsu, langsung Allah tarik, diselamatkan. Sebab Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. 257 Al-Baqarah. Di situ. Yang terakhir iki, Pak, iki yang ditunggu-tunggu, musyahadatul baqa. Ini masuk dalam golongan Allah yang Allah katakan maksum. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses ini tidak terlepas dari surat Al-Insan 25-26 tadi. Pagi sampai sore, malam pun beliau jadikan ruhaniyah berzikir. Mumpung kesempatan sampai bagus, tidak bersosialisasi di rumah, di pondok sini, gunakan selama 40 hari 40 malam. Mohon maaf, 40 hari 40 malam berzikirlah hatimu dengan zikir sir dan sirul asrar. Resiko negano sirul asrar mulai dadi dukun sampean. Nggih, kile korbane. Saya 2025 uang yang saya pegang itu hampir 500 juta. Itu halal. Yang gak halal lagi hampir 1 M. Saya katakan gak halal, hasil wong tombo digonang aku, diweneno aku. Sumbernya gak halal toh? Bayo iki duit digawe apa? Akhirnya apa, Pak? Selama 5 tahun itu saya kasihkan orang di Jalmojokerto kota kabupaten ndalan-ndalan. Ben Senin ambek Kemis. Mereka jedulane Senin. Wis jangan korban, jangan ada korban seperti itu. Tapi harus biar tidak menjadi korban, sertakan sirul asrar. Sebab siapa yang akan mewirid sir itu akan muncul warid. Warid itu karomah karena dasari istiqomah, dan karomah itulah mulih-mulih digawe dukun. Ojo
Ya benar. Hati banyu wacane aras. Iki di luar akal Pak ya. Wis biar gak seperti itu. Sertakan sirul asrarnya biar zikir sampai bisa ke ana, bisa makrifat pada Allah. Baru kalau sudah makrifat pada Allah, Anda tidak akan seperti yang telah kami jelaskan tersebut. Jadi inilah kekasih Allah, tidak lepas dari zikir di dalam surah Al-Insan 25-26.